anggrek Phalaenopsis bonita atau Doritis ya kalian bisa nyebutnya. Dan kali ini kita akan keliling lihat berbagai jenis anggrek discolor yang lagi berbunga ya. Kita lihat ada jenis apa karena ada beberapa yang jenisnya baru yang lagi berbunga. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Oke, mantap, lanjut. Oke, langsung saja yang pertama. Ini adalah Dendrobium discolor jenis yang pertama. Nah, kalian bisa nebak nggak kira-kira ini jenis yang mana? Oke, nebak ya, komen di bawah ya sebelum saya kasih tahu. 1, 2, 3. Iya. Ini adalah Dendrobium discolor tanimbar, guys. Kenapa namanya Dendrobium discolor tanimbar ya? Karena tempat ditemukannya anggrek itu tepatnya di Maluku ya. Dia di Kepulauan Tanimbar. Meskipun persebarannya sebenarnya tidak hanya di Tanimbar, guys, tapi juga di kepulauan di sekitar Maluku Tenggara Barat ini juga ada banyak anggrek ini. Jadi jenisnya itu yang beda dari anggrek discolor ini dengan anggrek discolor yang dari Papua adalah dia itu lebih panjang-panjang. Jadi kalau discolor yang asal Merauke itu biasanya lebih kecil-kecil. Kalau ini lebih panjang-panjang dan variasinya lebih banyak. Nah, kalian bisa lihat sendiri, tanduknya itu lebih panjang, lebih melintir, dan dia lebih apa ya? Lebih besar-besar gitu dan lebih tinggi-tinggi, guys. Untuk anggrek discolor ini. Nah, untuk dulu kalau anggrek discolor tanimbar ini, guys, dulu harganya itu kalau misalkan anggrek discolor Merauke itu satu, misalkan nih ya, harganya 400, dia 800.000, jadi 2 kali lipatannya. Tetapi untuk sekarang karena mungkin udah banyak yang punya juga, harganya itu udah agak turun sih. Dan ini nih, dia lebih panjang, apa sih, petalnya, sepalnya juga lebih panjang, dan ya bunganya juga lebih besar daripada discolor. Dan ini warnanya itu ada putih kuning gitu, jadi perpaduan warnanya itu cukup berbeda dengan discolor yang dari Merauke pada umumnya, seperti itu ya. Dan untuk saya sendiri, untuk tanaman ini ada banyak kayak, cuman sayang tinggi-tinggi. Jadi saking tingginya itu satu itu bisa sampai 4 sampai dengan 5 meter tuh ke atas sana. Jadi nggak bisa direkam kalau nggak pakai tangga. Lihat lagi ada yang di sebelah sana tuh yang paling tinggi sekali. Mantap memang anggrek ini. Pokoknya kalau misalkan kalian penggemar anggrek Dendrobium discolor, kalian harus punya ini. Oh, ini malah discolor sih, ini Perninha. Ini tuh perpaduan antara anggrek Dendrobium discolor dengan Antenatum kalau nggak salah, dan jadilah seperti ini. Kita ke yang satunya ya, ke yang sana yang lebih tinggi. Nah ini, guys, jadi tinggi tuh banyak juga yang spike tuh nggak bisa dijangkau saking tingginya, itu ada 3,5 meter. Nah kalau berbunga banyak dulu tuh di Malang tuh pernah tuh jadinya kayak gini nih, tuh bunganya mantap jiwa kan, kayak gini intinya. Oke, kalian punya nggak? Kalau kalian belum punya anggrek discolor ini, saya sangat rekomendasikan. Kenapa? Karena mudah perawatannya, mudah hidup juga, tahan full matahari, full hujan gitu ya, guys ya. Jadi semoga segera punya deh. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini tuh videonya dari Om Lim Chanli ya nih, guys ya. Jadi ini adalah Dendrobium discolor Bompeldi. Nah, untuk jenis ini menurut referensi yang saya baca, habitat aslinya itu ada di Australia dan Papua Nugini. Jadi maka dari itu untuk di Indonesia itu agak susah didapatkan. Nah, bedanya apa dengan Dendrobium discolor yang ada di Indonesia? Kalau yang ini tuh dia bener-bener kuning ya, lava gitu, kuning. Jadi kuning aja gini. Nah, sebenarnya karena tidak berasal dari, nggak tahu sih di Papua sebenarnya ada nggak ya ini. Coba kalian komen di bawah kalau di Papua tuh ada sebenarnya di Papua, karena katanya ini dari Papua Nugini dan Australia, jadi harganya itu cukup mahal ya daripada discolor biasa yang ada di Indonesia, terutama untuk tanimbar ataupun Merauke ataupun blue lips dan lain-lain. Itu ini yang lebih mahal. Kalian punya nggak ini di rumah? Kalau punya, komen di bawah ya. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya karena ini videonya agak dikit kalau yang ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut saja ke jenis yang ketiga. Nah, kira-kira inilah. Ini adalah Dendrobium discolor blue lips atau Dendrobium discolor yang lidahnya agak biru ya, guys ya. Nah, ciri khasnya adalah dia lebih kecil-kecil dan lebih keriting ya. Tapi bedanya dengan anggrek discolor yang tadi itu, dia apa sih, lidahnya itu ada blue gini nih. Tuh. Jadi ini agak setingkat sebenarnya dari anggrek Dendrobium discolor Merauke yang biasa harganya, tetapi sebenarnya sama-sama aja sih bagusnya nih. Kalau berbunga tuh dia lebih keriting-keriting, kerual-kerual gitu. Tuh, kerual-kerual gini nih.
gayanya. Nah, untuk membedakannya agak susah ya guys ya. Bahkan tanamannya tuh kadang sama, kadang memang ada bedanya. Jadi kalau dia nggak berbunga langsung, saya sarankan kalau mau beli, kalau misalkan orang yang tempat kalian beli itu agak kurang expert gitu ya, lebih baik beli pas dia yang udah bunga, jadi yang bener-bener tahu kalau itu bener-bener udah, oh ya blue lips nih. Karena kadang-kadang ketuker, beli blue lips ternyata pas berbunga bukan blue lips tuh, karena harga blue lips tuh lebih agak sedikit mahal ya daripada yang biasa. Jadi kalian agak rugi juga kalau misalkan mau beli ini tiba-tiba dapatnya yang lain gitu ya. Ya ini nih indah sih, cakep nih. Dan untuk yang blue lips ini juga dari satu pohon ke pohon yang lain, atau dari anggrek satu yang lain yang sama-sama blue lips itu kadang variasinya tuh banyak juga guys. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang doer, ada yang kecil-kecil banget kayak gini nih, kayak gitu deh. Tapi tetap bagus sih sebenarnya. Nah, variasi blue lip yang selanjutnya gini guys, jadi dia agak ada pink-pinknya gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat tadi itu dominan coklat dengan biru lidahnya, kalau ini tuh dia lebih ke coklat, pink, dan biru. Jadi ini tuh variasi baru lagi, dan ini tuh kayak tuh lebih sangar gitu aja dia. Nah, nanti akan kita bandingkan ya antara anggrek ini. Nah, dia lebih ke putih pink gitu untuk jenis yang selanjutnya ini, jadi lebih putih pink. Kalian punya nggak yang ini? Emang agak nggak terlalu kelihatan sih, tapi kalau misalkan kalian lihat langsung dan membandingkan nih, ini yang pink ya. Nah, ntar kita lihat yang yang blue yang biasa itu tuh blue yang biasa tuh kayak gini, jadi coklat banget kan. Sementara tadi tuh agak kepink-pinkan, padahal sama aja, sama-sama blue lips, malah warnanya agak berbeda. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya guys. Oke, ini nih yang selanjutnya. Ini saya nyebutnya anggrek discolor juga, tapi dia tuh perpaduan antara blue lips dengan discolor dari Merauke yang biasa. Jadi bentuknya itu, bentuk bunganya guys ya, dia seperti blue lips tapi lidahnya lidah putih kan, aneh. Nah, bentuk tanamannya juga kalau dilihat itu dominan kayak blue lips ya, tapi ya itu bunganya tuh kecil-kecil, melintir-melintir ini, dan ya seperti ini sih, aneh ya. Kalau misalkan tanimbar biasa, Merauke biasa, dia bentuknya nggak kayak gini. Tapi kalau misalkan yang ini tuh agak aneh. Jadi perpaduan antara kedua-duanya, mungkin di alamnya sana kemarin bersilang gitu ya, silangan secara alami, kemudian menghasilkan yang seperti ini. Jadi bentuknya agak aneh. Jadi bentuk bunganya itu bentuk bunga blue lips, tapi lidahnya itu lidah-lidah putih kayak gitu guys. Nah, sementara bunganya kerual-kerualnya itu ya blue lips, tapi ya bukan blue lips. Kalian lihat lah, aneh ya. Jadi semi apa ini tuh, kalau di bunga tuh kecil-kecil gini nih ya kan, bentuknya kan bentuk blue lips tuh, tapi I don't know, kalian punya nggak yang kayak gini, aneh ya. Kalau kalian punya, kalian boleh komen di bawah nih, kira-kira namanya apa nih, kita namain anggrek discolor apa nih, semi apa nih, setengah-setengah jadi dia. Lidahnya putih, bentuknya discolor blue lip, batangnya blue lips, tapi dia putih lidahnya. Oke, kalian punya nama nggak? Kita kasih komen di bawah ya. Kita lanjut ke anggrek discolor yang selanjutnya. Oke, ini nih yang agak unik dan jatuh cintrong saya dengannya. Ini adalah Dendrobium discolor pinknya guys. Nah, untuk Dendrobium discolor pink ini kalau misalkan kalian baru punya, dia tuh berubah warna guys sebenarnya ya. Kalau misalkan baru mekar dia agak coklat, tapi lama kelamaan akan jadi pink seperti ini. Tetapi dia akan pink itu hanya ketika pagi aja guys. Jadi antara pukul 6 pagi sampai pukul 9 tuh dia pink. Tapi kalau udah kena sinar matahari itu dia berubah lagi jadi coklat. Nah, begitu seterusnya siklusnya. Tetapi lama kelamaan semakin misalkan dia mau gugur gitu, dia semakin pink, jadi lebih lama pinknya gitu. Nah, kalau pink kayak gini kalian agak heran juga saya, jadi dia bisa berubah-berubah warna gitu guys. Kalau misalkan udah terlalu siang, maka pinknya itu akan berkurang. Tapi kalau misalkan pagi pinknya itu benar-benar keluar banget. Jadi kalau misalkan kalian punya ini, jangan heran kalau misalkan baru mekar dia agak coklat, kemudian pinknya itu hanya saat pagi, dari jam 6 sampai dengan jam 7, jam 8, jam 9-an gitulah ya. Setelah itu ketika udah panas, dia lama-lama akan berubah menjadi coklat kalau anggrek Dendrobium discolor pink ini nih. Dan keunggulan anggrek ini juga yang pink ini, dia nggak berhenti berbunga ya guys ya. Jadi habis berbunga terus kadang saya kasihan nih, anggrek nggak butuh istirahat apa gimana ya, berbunga terus nih tuh.
keren ya. Kalian punya nggak? Kalau punya kalian komen di bawah ya. Dan ini dia yang terakhir guys. Ini adalah Dendrobium Discolor Merauke. Kenapa namanya Merauke? Sama seperti Dendrobium Discolor Tanimbar tadi. Kalau itu asalnya dari Tanimbar, kalau ini identik dengan ya jadi ciri khas dari Papua, khususnya daerah Merauke ya. Nah, ini untuk anggrek discolor ini guys ya, kalian jangan heran karena setiap pohon itu kadang beda. Jadi ini variasinya juga banyak, jadi ada yang wangi, ada yang enggak. Nah, kalau tadi kan bentuknya kayak gitu, kalau ini bentuknya kayak gini, agak merah-merah, lebar panjang gitu. Tuh, cakep, tapi cakep sih sebenarnya. Nah, ini ada yang harum, ada yang enggak, ada yang harumnya ketika hujan, ada yang harumnya kuat, ada yang enggak harumnya sama sekali. Jadi kalian kalau beli anggrek Dendrobium Discolor itu, yaitu ada yang bilang harum, nggak harum, itu jangan heran karena memang setiap pohon itu ya, setelah saya teliti, saya ciumin nih demi kalian nih, kalau dia berbunga itu beda-beda. Ada yang memang harum, ada yang nggak harum sama sekali gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ada yang review, enggak kok nggak harum, ada yang itu kok harum, kok beda-beda, karena memang ternyata setelah saya amati satu persatu ya memang berbeda-beda setiap pohon. Baik dari bentuk bunganya, ada yang lebar, ada yang kecil, tuh ada yang seperti ini, tuh kayak tadi beda kan antara bunga satu dengan bunga yang saya batuk deh. Tuh ada yang agak merah juga gini. Jadi benar-benar berbeda antara bunga yang satu atau pohon yang satu dengan pohon yang lainnya guys ya. Nah, rata-rata kebanyakan punya saya yang di sini tuh banyak semua sih sebenarnya. Blue banyak, Tanimbar banyak, yang pink juga lumayan banyak karena saya ada beli botolannya. Yang nggak ada tuh cuman yang bukan flava tuh kuning ya. Yang alba guys. Jadi Dendrobium Discolor Tanimbar yang putih, karena kemarin tuh saya pernah lihat orang ada post di Instagram, bukan Instagram, di Facebook ya. Warnanya itu Dendrobium Discolor yang putih. Nah, yang putih ini agak susah ya. Kalau yang putih itu mungkin dia alba atau apa. Nah, itu yang belum punya, dan videonya pun nggak ada ya, hanya foto-foto aja. Dan foto-fotonya aja kebetulan pas itu nggak saya save, jadinya nggak ada nggak ada bukti lagi buat ngeliatin ke kalian. Tapi kalau misalkan di rumah kalian punya Dendrobium Discolor Tanimbar lagi, Dendrobium Discolor yang putih, itu boleh bilang bang saya punya yang putih bang ya, karena itu yang agak susah juga sih sebenarnya ya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Nah, ini kalau ini Dendrobium salak ya, perpaduan antara Dendrobium Discolor Brumpeldi, kalau yang ini dengan Dendrobium apa sih, Stratiotes, astaga itu aja lupa ya. Oke, tadi jenis-jenis anggrek Dendrobium Discolor. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh tanyakan di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Oh ya guys, BTW ini wangi banget loh ternyata Dendrobium salak ini ya. Saya nggak expect wanginya itu kayak bedak bayi gitu ya. Gila, wangi banget ya. Padahal Dendrobium Discolor kan nggak wangi ya. Terus Stratiotes juga nggak wangi, tapi ini perpaduan antara keduanya silangan tapi wangi ya. Aneh ya. Gimana sih? Oke guys, cukup sekian videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening. Dadah.